Halo Sobat Investor dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahendrayana. Saya adalah seorang lulusan dari Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Selama kuliah, saya aktif sebagai aktivis di bidang literasi keuangan dan investasi pasar modal dengan mengikuti salah satu organisasi yaitu Kelompok Studi Pasar Modal. Dan di sana saya diamanai sebagai ketua. Nah, selain aktif di organisasi intrakampus, saya juga aktif di kegiatan organisasi ekstrakampus, diantaranya yaitu FKKS atau Forum KSPM Kota Semarang, dan di kancah nasional juga saya terlibat dalam Asosiasi KSPM Indonesia. Selain aktif dalam kegiatan organisasi, saya juga aktif mengikuti kegiatan berbagai macam kompetisi yang diselenggarakan oleh KSPM yang ada di Indonesia. Tentu saja untuk meningkatkan skill dan kemampuan saya di bidang pasar modal. Dan saya bersyukur telah berhasil menorehkan berbagai macam prestasi di bidang pasar modal. Dan di tahun 2019 saya dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi oleh jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Untuk melengkapi kompetensi dan kemampuan saya mengikuti training dan sertifikasi profesi, diantaranya yaitu WPPEP atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran oleh Teachme, kemudian RSA atau Registered Securities Analyst oleh CSA Institute dan LSPPM. Baik, di sini saya ingin membahas tentang basic pasar modal. Mengapa saya ingin membahas hal ini? Karena melihat dari data Bursa Efek Indonesia itu menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan terkait dengan penambahan jumlah investor baru. Nah, dari data tersebut ternyata 70% itu berasal dari generasi millennials. Ada dua sudut pandang menurut saya di sini, yaitu yang pertama, apakah mereka sudah teredukasi dengan baik sehingga mulai sadar akan pentingnya investasi di pasar modal. Dan apakah yang kedua, yaitu mereka hanya sekedar ikut-ikutan tren atau mengikuti tren, mengingat beberapa waktu yang lalu itu maraknya para influencer, terutama dari kalangan artis, itu mulai menginfluence generasi muda untuk mulai berinvestasi di pasar modal. Tentu saja hal tersebut hal yang baik, namun harus dibarengi dengan peningkatan literasi pasar modal yang baik. Nah, di sini saya sebagai generasi milenials memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman setidaknya tentang basic pasar modal itu sendiri. Karena banyak dari para investor baru itu asal-asalan dalam bertransaksi atau berinvestasi di pasar modal. Nah, bagi teman-teman yang baru terjun di dunia investasi pasar modal, setidaknya harus memiliki tujuan apakah ingin berinvestasi dalam jangka panjang atau dalam jangka waktu yang pendek. Nah, di sini ada dua tipe orang dalam berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, apakah teman-teman ingin memposisikan diri sebagai seorang investor atau menjadi seorang trader, karena dua orang ini memiliki cara analisa yang berbeda. Analisa fundamental itu biasa digunakan investor dalam berinvestasi di pasar modal untuk jangka waktu yang relatif panjang, sedangkan analisa teknikal bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin menjadi seorang trader dan ingin mengambil keuntungan dalam jangka waktu yang pendek. Lalu apa bedanya kedua analisis ini? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental ini sendiri terkait dengan pendekatan top to down, di mana ada tiga indikator yang saling berkaitan. Yang pertama adalah analisa ekonomi. Analisa ekonomi sendiri terkait dengan kondisi makroekonomi baik itu domestik maupun global. Yang kedua yaitu analisa industri. Kita melihat industri mana yang akan memberikan prospek jangka panjang yang baik. Kemudian analisis perusahaan. Kita membandingkan kinerja dari banyak perusahaan yang ada di pasar modal. Dari analisa ekonomi itu sendiri terdapat indikatornya, yaitu kita dapat mengakses data dari
Badan Pusat Statistik seperti PDB, inflasi, tingkat suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar. Itu kita bisa nilai untuk analisa ekonomi. Kita bisa menilai dari kondisi-kondisi dari indikator tersebut. Kemudian kita masuk ke analisa industri. Setelah kondisi makroekonomi dinilai sudah bagus untuk melakukan investasi, maka selanjutnya kita memilih industri mana yang kira-kira kita akan investasi di sana. Yang pertama ada growth industry, yaitu industri yang memiliki laba yang jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Kemudian ada defensive industry, yaitu industri yang tidak banyak terpengaruh dengan kondisi perekonomian. Ataukah yang ketiga yaitu cyclical industry, yaitu industri yang sangat peka terhadap perubahan kondisi perekonomian. Sebagai contoh, katakanlah di defensive industry itu contohnya adalah industri atau sektor perusahaan konsumsi atau sektor konsumer. Itu di kondisi apapun, perusahaan konsumer seperti krisis moneter, bahkan pandemi seperti saat ini, perusahaan di bidang consumer goods itu memiliki tingkat sustainable yang lebih baik dibandingkan industri lainnya, seperti itu. Lalu ketika kita sudah memilih industri mana yang akan kita investasikan, maka selanjutnya kita membandingkan atau mengkomparasikan perusahaan yang bermain di sektor tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kita melihat kinerja perusahaannya dengan melihat rasio keuangan. Nah, ada beberapa rasio keuangan sendiri di sini, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu sendiri adalah mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua yaitu rasio aktivitas, di mana kita bisa nilai perusahaan tersebut, seberapa efisien perusahaan tersebut dalam mengelola asetnya. Kemudian ada rasio rentabilitas, di mana kita bisa menilai seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Biasa disebut net profit margin. Lalu yang berikutnya ada rasio solvabilitas, kita bisa nilai perusahaan tersebut dari kemampuan untuk membayar kewajiban dalam jangka panjang. Biasanya biasa disebut DAR atau debt asset ratio dan DER atau debt equity ratio. Lalu yang berikutnya ada rasio pasar. Ini rasio pasar juga bisa digunakan untuk menilai apakah suatu saham itu dikatakan murah atau dikatakan mahal, seperti itu. Bagaimana cara menilainya? Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama ada PBV atau price to book value, PER, dan EPS. Kita ambil contoh PER. Ketika kita harus melihat dari PER salah satu perusahaan, dan ketika kita sudah mendapatkan data PER, kita harus meng-compare dengan data PER industri. Ketika PER suatu perusahaan lebih rendah daripada PER industri, maka dapat dikatakan murah atau di sini biasa disebut under value. Nah, perusahaan-perusahaan dengan under value itu cocok untuk berinvestasi jangka panjang, seperti itu. Setelah kita membahas analisis fundamental, ada satu analisis yang namanya analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini biasa digunakan oleh para trader untuk mengambil keuntungan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ada 3 prinsip setidaknya dalam analisis teknikal, yaitu adalah price discount everything. Jadi ketika perusahaan memiliki harga saham yang murah atau under value tadi, itu sangatlah menarik untuk dibeli karena memiliki potensi kenaikan dalam jangka waktu tertentu, seperti itu. Dan yang kedua yaitu price fluctuates in trend, artinya bahwa harga saham akan bergerak mengikuti suatu tren. Sebagai contoh, ketika kemarin industri farmasi mendapatkan sentimen positif akibat adanya vaksin, maka industri tersebut akan bergerak positif. Nah,
Kemudian perusahaan-perusahaan yang bermain di sektor farmasi tersebut memiliki pergerakan harga saham yang berfluktuatif namun positif seperti itu. Lalu berikutnya history repeat itself, artinya bahwasanya harga saham atau pola pergerakan harga saham di masa lalu itu cenderung akan berulang di masa yang akan datang. Lalu di sini ada beberapa indikator untuk analisis teknikal itu sendiri. Yang pertama adalah resisten dan support. Nah, resisten dan support ini ibarat resisten itu adalah atap rumah, sedangkan support adalah lantai di dalam rumah. Ini fungsinya untuk batas atas dan batas bawah kita ketika membeli suatu saham. Misal kita membeli suatu saham di harga tertentu, maka resisten itu membantu kita dalam menetapkan target harga untuk kita taking profit, sedangkan garis support itu digunakan untuk target harga untuk kita stop loss atau mencegah kerugian yang lebih besar seperti itu. Kemudian ada moving average. Nah, moving average ini merupakan pergerakan rata-rata dari suatu saham. Nah, biasanya dalam moving average ini terdapat beberapa periode. Nah, biasanya dalam jangka pendek adalah menggunakan periode MA5 dan MA20 misal. Itu tergantung preferensi dari teman-teman sendiri. Ketika MA yang kecil, yang lebih kecil, MA10 memotong MA20, maka dapat dikatakan golden cross, yaitu momentum yang tepat dalam kita membeli suatu saham, dan itu adalah momentum kecenderungan suatu saham akan naik di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian ada juga stochastic oscillator. Jadi stochastic ini juga indikator momentum, di mana ketika terjadi golden cross tadi, maka disarankan atau direkomendasikan untuk membeli saham tersebut karena memiliki kecenderungan untuk kenaikan harga saham. Lalu ada RSI, ini indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat jenuh beli dan jenuh jual. Ketika RSI ini berada di level 30, indikasinya adalah oversold atau jenuh jual. Sedangkan ketika di level 70, indikasinya adalah overbought atau jenuh beli. Seperti itu. Nah, ini merupakan garis dari RSI. Ketika harga berada di area overbought atau di area 70, maka kecenderungan harga saham tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk mengalami penurunan. Sedangkan ketika di area 30 atau oversold, maka harga saham tersebut cenderung mengalami kenaikan, seperti itu. Baik, sekian pembahasan terkait dengan basic pasar modal, dan saya berharap ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi investor yang baru terjun di dunia investasi pasar modal. Salam generasi micin, milenial cinta investasi.